Oke, siap. Oke, standby ya. Jadi semuanya pastiin jaringannya aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, gue mulai ya. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Adrian Eskom MM dan juga teman-teman sekalian yang alhamdulillah udah bergabung di Google Classroom ini. Izinkanlah kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mana berjudul Fintech Syariah, Peluang dan Tantangan di Indonesia. Oke, ke selanjutnya. Oke, sebelum itu izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, Pak. Yang pertama ada Angel Sitompul, lalu yang kedua ada Muhammad Irfan Rohman, terus ada Nur Hijrah Tunisa, lalu ada Oktavandi, terus ada Fania Delia Saputri, dan selanjutnya ada saya, Farizal Sabtulovendra, dan selanjutnya ada Sefta Taruli, dan yang terakhir ada Sudirman. Oke, next. Baik, pertama ada latar belakang. Kemajuan teknologi informasi memicu inovasi di sektor keuangan dan kebutuhan masyarakat muslim terhadap layanan keuangan yang praktis, efisien, dan sesuai syariah, mendorong lahirnya fintech syariah. Fintech syariah di Indonesia memiliki peluang yang cukup untuk berkembang berkat besar populasi muslim. Ya ini udah pasti, yang kita tahu sendiri, mayoritas negara kita itu adalah salah satu mayoritas muslim terbesar di di dunia. Hilang nggak slide-nya? Tes. Oke, maaf ada sedikit kendala tadi. Baik, saya lanjuti. Terus juga dukungan regulasi itu juga membantu dari fintech syariah untuk bukan ekspansi ya di Indonesia dan posisi. Namun pastilah ada sedikit tantangan yang harus kita hadapi, yang mana ada rendahnya literasi, serta infrastruktur digital yang belum memadai. Baiknya akan dibacakan oleh Sefta. Kepada Mbak Sefta, saya persilakan. Oke, ya thank you Farizal. Nextnya ini ada rumusan masalah di mana ada 3 poin yang kita ambil. Pertama ada pengertian fintech secara umum dan bagaimana perkembangan fintech di Indonesia. Yang kedua adalah ada perbedaan antara fintech syariah dan juga fintech konvensional, di mana dalam hal prinsip dan praktiknya juga akan kita jelaskan. Kemudian dan poin terakhir ada prinsip dasar syariah yang menjadi landasan dalam operasional fintech syariah dan akad-akad apa aja yang umum digunakan oleh hal tersebut. Oke, untuk nextnya akan dijelaskan oleh Mbak Angelia. Silakan. Baik, silakan kepada Mbak Angelia. Oke. Makasih Kak. Untuk slide selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Di sini ada 3. Yang pertama itu menjelaskan pengertian fintech secara umum serta memetakan perkembangan fintech di Indonesia. Untuk yang kedua, tujuannya itu menganalisis perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional dari sisi prinsip dan model operasional. Untuk tujuan yang ketiga itu menguraikan prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi fondasi dalam sistem fintech syariah serta jenis akad yang digunakan. Untuk slide selanjutnya akan dibaca oleh Kak Pani. Silakan Kak Pani. Baik, terima kasih Kak Angelia. Selanjutnya yaitu ada fintech atau financial technology adalah inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital yang mencakup pembayaran digital, pinjaman online, investasi, asuransi, crowdfunding, dan manajemen keuangan pribadi. Perkembangan fintech di Indonesia didorong oleh penetrasi internet dan smartphone, rendahnya akses di layanan keuangan formal, serta dukungan regulasi. Tonggak pentingnya meliputi pengawasan OJK sejak 2016, pembentukan asosiasi fintech, percepatan adopsi saat pandemi, serta kolaborasi dengan bank dan UMKM. Berikut yaitu perbandingan antara fintech syariah dan fintech konvensional. Untuk aspek prinsip dasar, pada fintech konvensional yaitu ada profit oriented, bebas bunga, sedangkan pada fintech syariah yaitu berbasis nilai Islam atau syariah. Untuk aspek riba pada fintech konvensional diperbolehkan, sedangkan pada fintech syariah dilarang. Untuk aspek akad,
pada vintage konvensional tidak berdasarkan syariah, sedangkan pada vintage syariah menggunakan akad-akad syariah. Untuk aspek produk, vintage konvensional umum, sedangkan pada vintage syariah hanya yang halal dan sesuai syariah. Terima kasih. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh Kak Irfan. Baik, selanjutnya prinsip dan akad dalam fintech syariah. Prinsip syariah. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, larangan riba atau bunga. Yang kedua, larangan gaharar atau ketidakpastian. Yang ketiga ada larangan masyir, spekulasi atau judi. Yang keempat, halal dan etis. Selanjutnya ada akad umum yang umum digunakan. Terdapat 4 poin. Yang pertama, murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Yang kedua, mudorobah, bagi hasil. Yang ketiga, syarakah, kerjasama modal. Yang terakhir, ijarah, sewa menyewa. Selanjutnya, peluang strategi fintech syariah di Indonesia. Fintech syariah atau teknologi atau finansial teknologi berbasis prinsip syariah merupakan salah satu sektor ekonomi digital yang memiliki prospek cerah di Indonesia. Hal ini didorong oleh berbagai faktor yang saling mendukung, baik dari sisi demografi, regulasi, maupun inklusi keuangan. Faktor demografi. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim besar di dunia, yaitu sekitar 87% dari total 275 juta jiwa. Ini berarti lebih dari 230 juta orang Indonesia adalah muslim. Populasi ini menjadi basis pasar yang sangat besar untuk produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk di sektor keuangan. Kesadaran umat Islam untuk menjalankan prinsip keuangan halal makin meningkat. Selanjutnya, faktor dukungan regulasi. OJK mendukung inovasi fintech syariah melalui regulator sandbox. Ada DSN, MUI aktif mengeluarkan fatwa untuk mendukung produk-produk baru berbasis syariah, serta pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menetapkan fintech sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi syariah nasional. Selanjutnya ada faktor inklusi keuangan. Akses keuangan syariah lebih luas melalui digital. Sekitar 40 juta orang dewasa di Indonesia belum memiliki akses ke layanan perbankan formal. Fintech syariah dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui teknologi digital dengan menawarkan solusi keuangan yang inklusif, adil, dan sesuai nilai-nilai Islam. Terus potensi besar di sektor UMKM dan daerah terpencil. Sektor UMKM memiliki potensi besar sebagai target inklusi, khususnya melalui solusi keuangan berbasis syariah yang mudah diakses. Slide selanjutnya, tantangan utama fintech syariah. Fintech syariah edukasi dan literasi masih rendah terkait keuangan syariah. Pada sumber daya manusia, kurangnya SDM yang paham syariah dan teknologi. Pada kepatuhan syariah, kompleksitas dalam penerapan prinsip secara digital, serta infrastruktur digital masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya. Mas Tofandi. Baik. Selanjutnya, Investasi Syariah adalah pionir fintech syariah di Indonesia yang dikembangkan platform P2P dan di investasi konvensional menggunakan akad wakalah, hijrah, dan murabahah. Investasi syariah menyediakan pembiayaan halal seperti investment financing untuk UMKM tanpa kos riba. Dengan pengawasan dari Dewan Syariah dan OJK, layanan ini menawarkan solusi keuangan yang sesuai prinsip Islam. Meski menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi, persaingan, dan edukasi UMKM, investasi syariah akan memberikan dampak positif melalui peningkatan inklusi keuangan dan dukungan terhadap pertumbuhan UMKM berbasis syariah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah fintech syariah merupakan inovasi yang menjanjikan dalam sistem keuangan Indonesia, khususnya bagi masyarakat muslim yang ingin bertransaksi sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan dukungan teknologi digital, fintech
syariah mampu memberikan layanan keuangan yang lebih inklusif, cepat, dan bebas riba. Namun, perlu strategi tepat untuk mengatasi tantangan seperti rendahnya literasi, keterbatasan regulasi, dan persaingan dengan vintage konvensional agar dapat berkembang secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Baik, Pak dari Sudirman. kelompok kami dengan judul Fintech Syariah Peluang dan Tantangan di Indonesia, kami akan memberikan saran tentang untuk mendukung perkembangan fintech syariah, pemerintah perlu mempercepat regulasi, bekerja sama dengan DSN atau MUI dalam sosialisasi fatwa. Pelaku fintech syariah harus fokus pada edukasi publik dan menjaga transparansi. Institusi pendidikan didorong mengembangkan set pelatihan bidang keuangan syariah dan teknologi. Sementara itu, masyarakat diharapkan meningkatkan literasi dan lebih efektif dalam memilih layanan fintech yang sesuai dengan prinsip yang halal. Itulah saran dari kelompok kami. Akan kembalikan ke moderator, Mas Farizal. Silakan. Baik, oke, baik Pak Sudirman. Baik, itu kelompok kami, kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa tanyakan di kolom komentar yang tersedia. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Kami tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, udah ya. Aku stop ya.